Lembaga pemasyarakatan atau yang disebut lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana. Pemasyarakatan merupakan subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Seperti yang dapat kita lihat dalam film Miracle in Cell No. 7, memberikan gambaran yang mendalam tentang realitas di balik lembaga pemasyarakatan. Ini mengajak kita untuk merenungkan cara kita memandang narapidana. Mereka bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga individu yang berhak mendapatkan kesempatan untuk berubah dan diperbaiki. Lembaga pemasyarakatan dalam konteks ini bukan hanya tempat hukuman, tetapi juga arena rehabilitas dan pemulihan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Beatrice Nurifat Kutadi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi, tugas, dan tujuan dari lembaga pemasyarakatan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Sistem Peradilan Pidana yang diampu oleh dosen Ibu Dr. Rena Yulia SHMH. Oke, langsung aja ke topik yang pertama, yaitu tugas dari lembaga pemasyarakatan ialah untuk melaksanakan pembinaan berkala dan berkelanjutan bagi warga binaan pemasyarakatan dengan maksud agar narapidana menyadari kesalahannya dan tidak lagi berkehendak melakukan tindak pidana dan menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi dirinya sendiri, keluarga, dan lingkungan. Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan memberikan jaminan pelindungan terhadap hak dan tahanan anak, meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana. Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, fungsi pemasyarakatan meliputi pelayanan, pembinaan, pembimbingan dan pemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan. Di lapas, narapidana mengikuti rutinitas yang ketat. Mereka memiliki jadwal untuk melakukan kegiatan harian, termasuk waktu untuk makan, bekerja, dan berlatih keterampilan. Banyak lapas menyediakan program pendidikan dan pelatihan keterampilan. Hal ini sangat penting agar narapidana memiliki peluang lebih baik setelah mereka keluar nanti. Hidup di dalam lapas bisa sangat menekan. Banyak narapidana mengalami kesehatan mental karena terisolasi dan kehilangan kebebasan. Hubungan antara narapidana dengan petugas lapas bisa sangat kompleks. Di satu sisi, petugas berperan sebagai penegak hukum, tetapi di sisi lain mereka juga bisa menjadi mentor bagi narapidana. Meskipun tantangannya besar, banyak narapidana berharap untuk memulai hidup baru setelah mereka keluar. Proses rehabilitasi yang efektif dapat membantu mereka kembali beradaptasi dengan masyarakat. Oke, dari penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, untuk memahami lebih lanjut lagi mengenai lembaga pemasyarakatan, di sini saya sudah mewawancarai petugas lapas di Lapas Kelas 2A Serang. Berikut videonya. Assalamualaikum Pak, perkenalkan sebelumnya nama saya Putri Beauty. Saya dari Universitas Sultan Ageng Tirta Yasan. Di sini saya mau mewawancarai selaku petugas lapas terkait dengan tugas dan wewenang lapas di Lapas Serang terutama dan bagaimana realitanya di Lapas Serang ini. Ya, baik. Nama saya Husna, petugas Lapas Serang bagian P2U, penjaga pintu utama. Adapun tugas dan wewenang lapas, yang pertama tugasnya itu melakukan pengamanan. Yang kedua pembinaan, ada baik itu dari pembinaan pendidikan, pembinaan kepribadian, dan kemandirian. Intinya dari lapas itu cuma dua sih, pengamanan dan pembinaan, itu intinya. Adapun wewenangnya yaitu tadi Lapas Serang berwenang untuk menahan para narapidana sampai masa pidananya selesai sesuai keputusan pengadilan. Saya mau nanya terkait dengan remisi. Kalau misalnya syarat-syarat remisi itu bagaimana? Atau terkait dengan remisi? Terkait remisi ya, yang saya ketahui remisi itu yang secara garis besar ada dua, ada remisi khusus, ada remisi umum. Untuk remisi khusus itu remisi keagamaan. Kalau agama Islam pada saat Lebaran, agama Kristen pada saat Natal dan sebagainya.
Nah, untuk remisi umum itu semuanya dapat untuk warga negara Indonesia pada 17 Agustus. Untuk remisi itu didapat kalau nggak salah saya lupa lagi, setelah menjalani 6 bulan di Lapas Serang, baru dia nanti berkelanjutan akan mendapat remisi secara bertahap. Awalnya 15 hari, nanti 30 hari, 1,5 bulan, dan seterusnya. Ada juga nanti remisi yang setiap 10 tahun sekali. Itu bagi pidana-pidana yang sudah menjalankan dari 10 tahun kayak gitu. Namanya itu dasawarsa ya. Terus untuk syarat remisi tadi berkelakuan baik ya. Kalau ini warga Indonesia dan sudah menjalani 6 atau 9 bulan gitu. Jadi di lapas ini banyak tugasnya, secara umum pengamanan dan pembinaan. Cuma di dalam organisasi, di dalam struktural itu banyak, ada KPLP, ada Kamtib, keamanan dan ketertiban, ada Giatja itu kegiatan kerja, ada Binadik atau Binpas, bimbingan kemasyarakatan, ada juga bagian umum, TU, dan sebagainya. Nah, untuk pengamanan ini difokuskan yaitu oleh KPLP. KPLP itu Kesatuan Pengamanan Lapas Lembaga Pemasyarakatan. KPLP membawahi 2, yaitu Regu Pengamanan dan Staf KPLP. Untuk staf ini fokusnya di administrasi. Untuk Regu Pengamanan yaitu mengamankan di lapangan, di blok-blok hunian. Jadi di sana tuh ada per blok-blok. Di blok itu ada beberapa kamar. Di situ nanti Regu Pengamanan kontrol keliling tugasnya. Nah, adapun untuk pembinaan ada 2, pembinaan kepribadian, ada pembinaan kemandirian. Untuk pembinaan kepribadian contohnya bakat, futsal, musik, pendidikan juga ada. Pendidikan ada di sini, PKBM namanya. Itu dibawahi oleh Binpas, Binadik. Pembinaan kemandirian itu ada di Giatja, kegiatan kerja. Kegiatannya di sini produk unggulan yaitu jahe merah. Kita punya semacam produksi jahe merah lah. Udah BPOM, udah ada sertifikat halal. Ada juga usaha ini kerajinan tangan ada perkayuan, pertukangan, ada las. Terus ada juga kerajinan tangan dari bahan bekas seperti koran, membuat miniatur gitu. Dan kita juga melaksanakan pembinaan itu bekerja sama dengan pihak ketiga, pihak luar. Misalnya yang pembuatan kerajinan tangan itu kan dijualnya tuh di sekitar lapas aja atau keluar lapas juga? Untuk kerajinan, ada yang terbaru yaitu membuat kursi sofa bersama meja. Itu kemarin waktu acara pameran ada laku ya, beli seharga 4 jutaan kalau nggak salah. Itu untuk kerajinan sendiri bisa dijual di dalam, bisa dijual di luar lapas. Contoh di dalam misalkan kayak kotak tisu ataupun miniatur dan sebagainya. Untuk di luar juga banyak produk-produk kita yang dijual seperti jahe, seperti itu. Sekian dari saya, Pak, pertanyaan. Terima kasih banyak.